Halo Sobat Ngomin, apa kabar? Ada beberapa perkembangan, ada beberapa gosip yang cukup bikin was-was. Anyway, kita bahas dulu Serie A dikit aja. Ini Juventus dikit aja, janji dikit aja. Nah, kawan-kawan mungkin ada yang udah tahu si Allegri digoda oleh salah satu klub Arab Saudi. Kabarnya dia sedang mempertimbangkan untuk pindah ke sana karena selain tidak puas entah apa gitu, dia juga kan banyak dibully sama fans-fans Juve karena gaya permainannya yang terus terang tidak menakutkan itu. Nah, siapa yang akan menggantikan? Kalau sekarang katanya ada dua calon, yaitu yang satu Conte. Kalau Conte ngelatih Juve, waduh kita harus waspada lagi sama Juve. Yang kedua adalah Igor Tudor. Kalau Igor Tudor aku no idea apa gimana gaya permainan dia, apakah dia pelatih bagus. Kalau kalian ada yang tahu gimana si Tudor, coba di komen ya. Tapi dia kan jelas salah satu legenda Juve juga. Nah, soal Azpilicueta ada hal yang menarik karena ada perkembangan baru. Sekarang antara Inter dan Azpilicueta ini katanya sudah deal, sudah done lah, gaji berapa, itu bahkan katanya kontrak 2 tahun dan sebagainya. Inter cuma menunggu Azpilicueta selesai nego untuk terminasi kontraknya dengan Chelsea. Tapi ternyata belakangan ini Bayern Munchen ikut-ikutan mengincar si Azpilicueta. Waduh, kok Azpilicueta? Nah, masalahnya adalah ya jelas Munchen ini lebih kaya daripada Inter. Kalau dikasih gaji lebih gede gimana? Apalagi pelatihnya saat ini si Tuchel katanya memang dari zaman dia masih ngelatih Chelsea udah suka sama si Azpilicueta. Walaupun nanti kalau dia diboyong ke Munchen mungkin tidak menjadi pemain inti, tapi kepemimpinan dia, leadership dia sangat dibutuhkan di ruang ganti. Tapi so far kalau berita resminya sih Azpilicueta lebih condong ke Inter. Nanti kita akan bahas lebih banyak tentang Azpilicueta ya. Nah, sekarang soal Augusto. Kemarin kan pas live juga aku bahas ini Augusto ini kemahalan. 40 juta terus diturunkan jadi 30 juta. 30 juta pun kemahalan. Maksudnya gini, apakah dia bagus? Ya, dia bagus, tapi itu baru satu musim. Karena sering sekali ada kejadian pemain muda itu one season wonder gitu loh. Satu musim dia bagus, habis itu tenggelam. Sama kayak waktu kita beli Karamo, waktu kita beli Dalbert juga kan, wah ini hebat, ini hebat. Toto nggak ada perkembangan. Nah, Augusto juga gitu. Untuk 30 juta kok kayaknya susah. Walaupun di satu sisi sebenarnya dia bukan satu musim aja yang udah bagus. Ketika dia berjasa juga membawa Monza promosi ke Serie A, di Serie B dia juga bagus, tapi kan di Serie B. Nah, musim lalu bagus ini. Dia mencetak 6 gol 5 assist. Cukup menarik kan? Cuman ya aku ngelihat highlight-highlightnya, kok aku tidak ngelihat istimewa. Kalau kawan-kawan gimana ngelihat ini? Maksudnya dibandingkan Gosens masih bagusan Gosens. Kalau Gosens saja kita beli 32 juta atau berapa itu kan. Masa yang ini juga sama kan? Agak riskan sih menurutku. Sekarang katanya Fiorentina juga akan bersaing dengan Inter untuk mendapatkan Augusto ini. Tapi Fiorentina pun tidak menganggap 30 juta itu harga yang masuk akal. Mereka katanya sudah mempersiapkan proposal ya sekitar 20 juta juga. Cuman bedanya kalau Augusto ke Fiorentina hampir pasti dia akan jadi masuk tim inti. Kalau ke Inter jelas dia akan jadi backupnya Di Marco. Gitu sih bro kalau soal Augusto. Next soal Bisek. Nah ini aman setelah sempat tarik ulur. Sempat agennya agak tunggu dulu deh. Siapa tahu ada yang nawar lebih tinggi. Akhirnya kesepakatan udah kelar. Dikabarkan Inter ini menurut gianlucadimarzio.com, Inter sudah menyelesaikan semua hal yang berkaitan dengan si Bisek. Yang tinggal itu hanya satu medical test, dua tanda tangan kontrak. Karena tanda tangan kontrak itu paling terakhir setelah medical test. Oh sehat, nggak ada sakit jantung, nggak ada sakit apa, nggak ada sakit burung.
baru itu medical test. Nah, kabarnya Inter akan menunggu sampai dia kelar berlaga di World Cup Under 21 baru kemudian dirampungkan. Udah nggak masalah. Ini pun katanya Inter dengan apa nama klubnya itu Arus apa-apa gitu. Nyicil loh. Itu rilis clause-nya cuma 7 juta tapi itu pun dicicil 3,5 juta selama 3,5 juta itu dua kali bayar. Gak apalah, yang penting feelingku ini Bisek ini akan jadi center back hebat. Mungkin bisa dijual lagi untuk dapat profit yang lebih gede lagi. Kita lihat aja nanti. Kemudian MU, soal MU sama Onana kemarin juga, Bang gimana nih katanya MU ngebet banget. Iya, kalau di dalam hal ngebetnya memang ngebet. Apalagi ada pertemuan langsung antara agen sang pemain dengan pihak MU. Yang ini aku terus terang nggak ngerti. Ada yang komentar, oh nanti ini pajaknya dibayar sama MU. Aku nggak tahu dah, mungkin iya mungkin tidak. Tapi yang jelas kalau dulu itu nggak gini harusnya. Anyway, ini menurut Sport Mediaset ya. Jangan ditelan mentah-mentah karena Sport Mediaset ini aku dengar-dengar dia berafiliasi ke Milan. Kalau Tutto Sport itu kan ke Juve. Dia bilang katanya 50 juta. Kan ini enggak masuk akal. Maksudnya tawaran 50 juta ini katanya akan diterima oleh Inter. Mungkin ini enggak masuk akal. Lebih masuk akal kalau ada rumor dari media lain bahwa 50 juta tambah add-ons. Add-onsnya ini gosipnya katanya bisa mencapai 20 juta. Tapi kayaknya susah sih add-on sampai sebesar itu. Atau 50 juta tambah pemain. Nah, kebetulan Inter kan beberapa kali ngambil pemain dari MU lumayan bagus kan. Si Alexis Sanchez. Alexis Sanchez saat nggak cedera dia kan bagus. Kemudian Lukaku. Kemudian siapa lagi? Darmian. Kemudian itu lagi si Young itu juga. Kemungkinan MU akan ini melihat opsi ini. Gimana kalau kita kasih duit sama pemain bagaimana gitu sih. Kalau aku sih masih tetap pada pendirianku. Onana jangan dijual. Ini salah satu kiper modern terbaik yang ada. Mungkin yang lebih bagus dari dia dalam hal build up mungkin Neuer, mungkin dia aja. Kalau yang lain-lain, bahkan Courtois pun tidak sebagus Onana. Kalaupun misalnya Onana dijual, kemarin aku sudah sempat waktu live ada 3 calon penggantinya, Jan Sommer, kemudian Musso, dan yang paling santer itu adalah Mamardashvili. Ini kipernya Valencia, asalnya dari Georgia. Rekan senegaranya si ini, paisanonya si Kvaratskhelia ini. Apakah ini kiper bagus? Lumayan. Dia itu kebobolan 49 gol musim lalu, tapi ini lebih karena ya memang pertahanannya nggak bagus. Kalau dibandingkan dia itu punya persentase save itu 70%. Kalau dibandingkan Onana itu punya persentase 72%. Ya nggak beda jauh lah. Beda 2%. Cuma catatannya adalah ini. Aku liatin lagi. Onana di Liga Champion itu dia punya persentase save itu 81%. Jadi ya memang harus kita objektif ya, jelas kelasnya Onana di atas Mamardashvili ini. Tapi ini kiper masih muda banget. Baru 22 tahun. Ada kemungkinan dia akan menanjak, tapi ada juga kemungkinan dia akan nyungsep. Kalau kawan-kawan ingat gimana dulu Sebastian Frey ini kan kiper ya wonderkid lah, tapi ketika diambil Inter ya ternyata nggak bagus-bagus banget. Ketika dipinjamkan, wah ternyata lumayan bagus. Di Parma kan dia bagus, tapi untuk di Inter nggak cukup. Kalau Mamardashvili ini feelingku akan nasibnya seperti Sebastian Frey. Dia itu kiper yang bagus tapi tidak cukup bagus untuk jadi kiper utama Inter. Itu menurutku ya. Kemudian kalau yang Jan Sommer, Musso enggak deh kayaknya. Apa lagi ya? Brozovic kan kayaknya udah pada tahu ya, Brozovic itu masih tarik ulur dengan agennya karena agennya ya udah ke Arab aja, tapi Brozo
pinginnya ke Barcelona karena dia ingin masih bermain di liga top lah. Cuman Barcelona ini aneh. Barcelona itu sekarang sedang diawasi FFP juga. Ternyata krisis mereka juga belum kelar, tapi mereka baru ngambil Gundogan, kemudian Brozovic lagi. Tapi mereka memang perlu pemain sih karena Busquets kan udah join ke Inter Miami juga. Jadi mereka perlu benar-benar replacement yang langsung siap pakai. Nah, dalam hal ini ya Brozovic dari karakter permainan agak mirip, cuman kalau dibandingkan harus diakui pada saat prime-nya Busquets lebih bagus. Tapi kalau sekarang ya beda kualitas. Busquets kan udah tua. Itu tentang Brozovic. Nah, Fratesi ada dikit. Setelah Inter menawarkan 35 juta tambah Mulateri, nah kalau Milan ingin menyaingi itu kan mereka harus menyediakan paling tidak 40 juta. Ternyata mereka juga pakai pemain ini namanya Colombo, striker. Cuman nggak tahu sih, kayaknya Mulateri lebih menarik bagi Sassuolo. Cuman aku nggak ngerti kenapa kok Inter nggak berani langsung sapu aja Fratesi sambil jalan jual pemain gitu kan. Ya gimana kayak minjem sama tetangga kayak duit, atau Zhang suruh minjem duit sama bapaknya apa gimana kan. Amankan aja dulu Fratesi, habis itu pikir belakangan gitu loh. Kadang-kadang kita harus berani, harus nekat. Kayak Barcelona kan dia, ambil dulu Lewandowski, ambil siapa lagi, Casillas diambil semua. Habis itu baru mereka putar otak sampai jualin ini, jualin aset. Tapi ya beda manajemen kan, beda style ya. Nggak tahu lah, kita nikmati saja, kita lihat aja hasil akhirnya nanti bagaimana. Nah, sekarang kita bahas Azpilicueta. Ini bagaimana Azpilicueta bisa masuk di skemanya Inzaghi. Azpilicueta ini bisa main jadi wingback, bisa jadi fullback, bisa jadi center back, bisa. Tapi kelihatannya Inzaghi akan memainkan dia sebagai center back kanan, sebagai penggantinya Skriniar langsung. Dan menurutku kalau ngelihat kualitasnya ini, walaupun 33 tahun masih sangat bagus, masih sangat layak menjadi tim utama. Aku masih nggak paham kenapa Chelsea tidak memilih menjual si Azpilicueta, karena ini masih bagus mainnya. Nggak ngerti aku. Ada yang bilang, bang itu karena pemainnya nggak mau dijual atau gini atau gini. Menurutku masih agak tetap membikin tanda tanya, karena mending kalau pemainnya jelek kan. Ini pemainnya bagus. Umurnya memang 33 tahun. Sama kayak Alexis Sanchez itu, jual aja jual murah, kenapa? Kenapa tidak gitu. Anyway, salah satu kelebihan Azpilicueta adalah secara defensif mungkin dia masih kalah dibandingkan Skriniar, tapi di build up ini bagus banget. Aku ngambil dari footballitalia.net. Dia musim lalu membukukan 51% complete pass. Jadi lebih dari setengah passing yang dia kirimkan itu berhasil. Nah, kemudian yang lebih penting itu adalah rata-rata progressive pass yang dia bikin itu adalah 4,18 per 90 menit. Apa itu progressive pass? Nah, progressive pass itu adalah tipe passing yang apa istilahnya ya, membawa permainan itu semakin dekat ke arah gawang lawan. Syaratnya itu ada 3. Kalau passing itu dilakukan di daerah pertahanan sendiri atau kan dibagi 2 nih. Anggaplah ini garis tengah lapangan ya. Kalau ini daerah permainan kita. Kalau passing itu dilakukan di sini itu harus at least 15 meter. Ini aku bacain. Bukan, sorry, at least 30 meter ke arah depan, ke arah gawang lawan ya. At least paling sedikit 30 meter jarak passingnya, dan harus diterima oleh teman sendiri. Itu pertama. Yang kedua, kalau melewati garis tengah, misalnya dari sini ke sini, itu paling minimal 15 meter. Kalau passing itu dilakukan di atas garis tengah lapangan, maka itu minimal 10 meter. Jadi memang tipe passing yang
bener-bener apa ya, berguna gitu loh, bukan sekedar back pass kayak Dumfries gitu, bukan, tapi benar-benar passing yang sangat berpengaruh dalam build up serangan. Nah, ini kan bagus banget memang Inzaghi maunya pemain-pemain seperti ini. Dia tuh dalam posisi center back loh. Progresif pass itu 30 meter itu jarak yang jauh. Kalau di depan 10 meter itu yo sangat jauh, dan semua passing yang ke arah kotak penalti itu ini kalau dari luar kotak penalti ke dalam kotak penalti itu masuk ke progresif pass juga. Makanya aku bilang kalau dari segi build up serangan ya jelas ini lebih bagus dibandingkan Skriniar. Cuma defense-nya kayaknya masih kalah jauh bahkan. Tapi ya namanya juga pemain gratis toh, nggak usah lah pemain gratis sok-sok mau bintang 5 pengennya. Oke guys, itu aja. Aku sih berharap Onana ini nggak dijual, tapi dari naga-naganya kok kayaknya ini sudah, MU masalahnya sudah ngebet banget. Dan MU adalah tim yang punya duit. Walaupun Inter misalnya ngotot itu 70 juta misalnya, aku yakin MU bisa bayar. Itu aja sih. Apalagi kalau mereka memakai skema uang tambah pemain. Tapi kita lihat aja. Dari Onana juga dia bilang, beda dengan Bastoni kan, dia bilang, aku ingin bertahan di Inter. Kan gitu dia bilang. Sedangkan Onana kan dia udah bilang, ya aku ngikut gimana maunya Inter aja. Agen Onana bertemu dengan perwakilan MU itu katanya juga sudah disetujui oleh pihak Inter. Jadi ya gitu deh. Kayaknya sih feelingku Onana bakal lepas musim ini. Cuman siapa tahu masih ada keajaiban kan. Jangan berhenti berharap kan. Oke guys, itu dulu. Ciao, sampai jumpa di konten berikutnya. Sekali lagi terima kasih buat kawan-kawan yang support melalui subscribe, melalui komen. Sorry belum bisa semua aku jawab komennya. Yang nyawer lagi kemarin, aduh, nggak rugi banget begadang live. Thank you banget ya guys. Sampai jumpa. Ciao. Inter Milan di dadaku, biru hitam warna darahku. Level winnernya Itali, tidak pernah degradasi. Inter